Selamat pagi. Jadi dalam pertemuan ini akan dibahas mengenai a priori ya, algoritma dari association rule mining ya sebagai lanjutan dari materi yang kemarin gitu ya. Lebih detail ya, tentang algoritma ya. Jadi a priori sendiri ya adalah frequent item set yang sering dan association ya itu ya yang sering muncul ya, dan association rule mining untuk database relasional ya, relational database ya. Ini dilanjutkan untuk ya dengan mengidentifikasi item individu yang sering dalam database ya, sering muncul dalam database, dan memperluasnya ke set item yang lebih besar ya, lebih dengan ini ya, ini dan ini dan ini dan ini gitu misalnya. Selama set item tersebut muncul cukup sering dalam database gitu ya. Ya, itu nanti juga bisa digunakan untuk membuat association rule mining untuk membentuk sebab akibat gitu ya, presiden dan dependen. Tren data dari kumpulan item yang sering ditentukan oleh a priori dapat digunakan untuk menentukan aturan asosiasi ya, association rule yang menyoroti tren umum dalam database ya, market, misalnya market basket analysis gitu, yang paling umum di sini ya dalam ini. Ini misalnya ragam item yang ada adalah telur ya, terus minuman ya, minuman lain ya, minuman bersoda ya, terus susu, ini popok kayak gitu ya. Yang paling entah kenapa ini ya, entah kenapa apa namanya yang paling umum dalam kalau cari di internet ini ya apa namanya, minuman sama diaper gitu, karena apa namanya otomatis kalau banyak minum banyak pipis gitu sama roti gitu ya sana ya. Dan apa contohnya itu, dan kalau kita cari gambar, saya malas bikin gambar sendiri, munculnya seperti itu sana ya. Ini minimum support adalah 3 gitu ya sana ya, minimal ada 3 kejadian gitu ya. Dataset kita lihat ke samping, ada yang orang beli roti dan susu, ada yang orang beli roti, popok, dan minuman soda dan telur dan sebagainya gitu ya. Terus ini ya, yang sering terjadi 3 itu adalah apa gitu ya, kalau kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini bisa kita lihat yang sering muncul adalah panjangnya adalah 2 di sini, maksudnya 2 item sekaligus. Ini ada 3 kejadian, 1 ya roti dan susu ya, pertama roti dan susu, minimal 3 itu. 1 ya, 2, 3 ya, seperti itu ya. Ketemu ya, 1, 2, 3 ya. Pertama susu dan diaper gitu ya, mungkin untuk anak ya gitu. Ini nggak ada ya, sini ada. Oke, 3-3 ya, semua ketemu. Ya kalau kejadian ini, ya kalau kejadiannya modelnya sedikit ini gitu, sedikit ini kita nyari manual bisa ya, tapi kalau jadinya ribuan gitu kita susah ya. Nah ini sama-sama produk gitu ya, kalau misalnya nanti multiple attribute, nanti kurang lebih kita bahas di kinetic programming ya, nanti sana ya gitu ya. Bottom up, jadinya a priori ini menggunakan pendekatan bottom up ya dalam pembuatan ini ya, kebalikan dengan Effie growth yang kita bahas selanjutnya nanti, di mana subset yang sering diperluas satu item pada satu waktu yang langkah dikenal sebagai generasi kandidat gitu ya, dan kelompok kandidat diuji terhadap data gitu ya, diuji apa aja sih yang sering muncul barengan. Algoritma berakhir ketika tidak ada lagi ya ekstensi yang berhasil ditemukan ya itu ya. Jadinya beda dengan yang Effie growth ya. Sana kalau Effie growth yang paling sering muncul taruh di atas dan dibentuk pohon gitu, ke bawah gitu. Kalau ini di ini ya bread ya, spread atau bread first ya sana. Search a priori menggunakan breadth first search dan struktur pohon khas ya untuk menghitung kumpulan item kandidat secara efisien. Ini menghasilkan kumpulan item kandidat dengan panjang K ya, dari kumpulan item. Di K ini kalau dalam ini kan cluster ya, kalau dalam K-means ya. Kalau dalam KNN, K nearest neighborhood, berarti berapa tetangga yang dibandingkan. Kalau ini the K dalam ini itu, dalam a priori itu berapa panjang item set atau berapa jumlah kandidat. Kalau misalnya di sini kan K-nya adalah 2 ya, 2 ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian memangkas kandidat yang memiliki subpola yang jarang gitu misalnya. Ini mana yang jarang gitu kan ya. Jarang muncul di sini mungkin telur ya. Telur paling jarang muncul ya. Telur jarang muncul, cuma 1 kali muncul dari 5 transaksi, cuma 1 kali muncul ya.
Itu ya, Brad first, oke, malah salah slide. Ya, menggunakan downward ya closure lemma ya, mengumpulkan kandidat berisi semua kumpulan keyleng yang sering muncul. Setelah itu memindai database transaksi untuk menentukan set item yang sering ya di antara kandidat gitu ya. Jadi ini ya kurang lebih ininya, gambarannya ininya sini misalnya ID ya, ada sini itemnya 134 ini. Jadi kita di sini kalau kalian ikutin contoh script yang saya upload kan, saya ajarin ya gimana caranya membentuk tabel seperti ini ya. Nggak ada database yang umumnya seperti ini gitu kan ya, one to many ya gitu ya. Kita bisa ini ya, ada tutorialnya itu diikutin. Kalau ini nggak nyambung berarti belum nonton gitu ya. Oke ya. Itu 134 ya sini ya. Situ bisa kita lihat ya, angka 1 muncul 2 kali, benar nggak? 1, 2 ya. Angka 2 muncul 3 kali ya, 2, 2, 2, benar ya. 3, 3 kali, 3, 3, 3. 4 berarti yang jarang. Berarti ini di-cut. Kita nggak mempertimbangkan angka 4 ya. 5, 3 kali juga berarti. Paling dikit adalah 1 sekarang gitu ya. Sebenarnya paling dikit adalah 4, tapi 1 itu kita ini minimal adalah 2 gitu ya. Oke. Itu jadinya ini ya, item setnya seperti ini ya. Jadi kita bentuk seperti ini juga nanti kurang lebih banyak muncul di ini ya, banyak muncul di Hadoop dan sebagainya juga banyak menggunakan ini. 1.3 bisa kita seperti ini ya. Itu ya. Itu bisa kita format seperti ini ya. Itu. Oke, 1.3, 5, 3 seperti itu ya, item setnya. Jadi di scan di sini ya. Polanya. Jadi 1, 2 ya, 1 dan 2 ada di sini ya, 1 dan 3 ada di sini, 1 dan 5 ada di sini ya, bisa nggak masih berurutan ya sini ya, 2 dan 3 ada ya, 2 dan 5 ada, 3 dan 5 ada, bisa kita hitung di sini. Ya di sini yang jarang muncul adalah 1 dan 2 ya, 1 dan 5 ini kita cut ya, oke. Itu ya di sini, sehingga item setnya adalah ini gitu ya. Terus kita di sini karena dia dari kecil ke banyak gitu ya. Coba kita lihat 235 gitu ya. 235 muncul 2 kali, sehingga yang paling panjang adalah 3 komponen ya. K-nya adalah 3 ya. Dengan 235 muncul 2 kali ya, sedangkan yang K-nya adalah 2 muncul ini ya. Banyak 13, 23, 25, 35 seperti itu ya. D-nya itu ya, C3. Seperti itu cara ngitungnya a priori ya, sangat sederhana sebenarnya ya. Sangat sederhana a priori maupun Avogadro sangat sederhana ya. Yang ribetnya itu lebih banyak di memformat database seperti ini gitu ya. Tapi sudah ada contoh codingan saya share sana. Seperti itu ya. Oke ya. Walaupun sederhana, kalau disuruh ngoding ribet juga lebih baik pakai library, karena library sudah distandarkan gitu ya. Daripada kita coding ulang ternyata hasilnya beda dengan library yang sudah distandarkan, malah ribet gitu. Dan kita memprogram algoritma yang sudah ditemukan orang secara ulang, itu faedahnya juga nggak ada gitu ya. Tidak ada hal baru di sana juga. Intinya kalau ada library-nya pakai aja library gitu ya. Kecuali kita mau modifikasi cara kerja dari algoritma tersebut gitu. Misalnya kita bikin semi supervised misalnya di sana ya, misalnya kita otomatis melakukan sorting khusus gitu misalnya untuk itemnya gitu, mungkin kita perlu modifikasi algoritmanya, baru kita mungkin perlu ngoding dari nol dan sebagainya gitu ya di sana ya. Jadi misalnya ngajuin TA menggunakan a priori gitu misalnya, oh bedanya saya coding dari nol nggak pakai library, nggak bisa gitu ya, karena itu kan bukan di ngodingnya tapi di algoritmanya baru apa enggak, dimodif apa enggak, seperti itu ya gitu. Oke, itu barangkali untuk a priori ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekian, terima kasih ya.